Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Putri. Saya mahasiswa semester 6 PG PAUD FKIP UHAMKA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu pada taman kanak-kanak. Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Kemudian, model-model pembelajaran terpadu itu menurut Robin Fogarty, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu the nested model atau model tersarang, lalu fragmented model, kemudian sequence model atau model terurut, kemudian shared model atau model terbagi, kemudian thread model atau model pasang benang, kemudian the immersed model atau model terbenam, kemudian the network model, model jaringan, lalu the connected model atau model keterhubungan, yang ke-9 the web model atau jaring laba-laba, lalu yang ke-10 adalah the integrated model atau keterpaduan. Kemudian terdapat aspek-aspek perkembangan anak usia dini yang meliputi ke-6 aspek, yaitu perkembangan nilai agama dan moral, kemudian perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, dan perkembangan seni. Ya, kali ini saya akan menganalisis dari sekolah TK Anissa yang beralamat di Jalan Islamiyah nomor 36 RT 13 RW 01 Jakarta Barat. Yang pertama saya akan menganalisis capaian perkembangannya. Aspek yang pertama yang akan saya analisis yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral. Perkembangan anak pada aspek ini sudah terlihat. Untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek tersebut, pada TK Anissa ini, anak-anak membaca Iqra sebelum berbaris. Kemudian terdapat hafalan surat pendek dan hadis, serta bercerita tentang para nabi. Kemudian adanya sholat duha berjamaah setiap hari Jumat, lalu di TK ini juga merayakan hari besar Islam seperti Tahun Baru Islam, berkurban, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini diterapkan pada semua peserta didiknya, yaitu KB, TKA, dan TKB pada TK Anissa ini. Kita lanjut, aspek yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik motorik. Nah, perkembangan anak pada aspek tersebut sudah terlihat, yaitu anak sehat dan berkembang. Untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek tersebut, di TK Anissa ini diadakan kegiatan berolahraga seperti senam setiap hari Rabu. Kemudian disediakan pula sarana-prasarana yang baik seperti permainan outdoor yang dapat mengembangkan perkembangan motorik kasar pada anak. Kemudian pada kegiatan pembelajarannya, misalnya anak melakukan kegiatan yaitu seperti menggunting, menggambar, meronce, bermain play-doh, dan sebagainya. Nah, di TK ini juga terdapat ekstrakurikuler seperti berenang yang dapat meningkatkan motorik kasar anak. Lanjut ke aspek yang ketiga yaitu aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada peserta didik di TK Anissa ini dapat dikatakan berkembang dengan baik. Pada kegiatan pembelajarannya, anak melakukan kegiatan mengenal angka, mengenal huruf dan bacaan, bermain flashcard, kemudian mengerjakan lembar kerja sesuai tema, dan mempersiapkan anak agar memiliki bekal untuk ke sekolah dasar. Lalu lanjut, aspek perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional pada peserta didik di TK Anissa ini sudah berkembang dengan baik. Nah, terlihat pada saat anak izin terlebih dahulu ketika ingin ke toilet, kemudian mengantri saat mencuci tangan dan sikat gigi. Kemudian selain itu, setelah berkegiatan, anak selalu merapikan mainannya yang telah ia gunakan, serta merapikan barang-barang pribadinya. Anak juga mampu bersosialisasi dan bekerja sama pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian aspek perkembangan bahasa. Pada perkembangan bahasanya, di TK Anissa ini sudah berkembang dengan baik. Terlihat pada pembiasaan guru yang mengajarkan menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Untuk menstimulasinya, pada pembelajaran diadakan kegiatan seperti bernyanyi, diskusi, tanya jawab, bercerita, dan menceritakan kembali kegiatan apa yang telah ia lakukan. Selain itu, di TK ini terdapat perpustakaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan bahasa anak. Kemudian aspek perkembangan seni. Perkembangan seni di TK Anissa ini berkembang dengan baik.
terlihat pada kegiatan pembelajarannya seperti bernyanyi, menari, menggambar, melukis, meronce, berkreasi, dan lain sebagainya. Untuk mengapresiasi hasil karya anak, guru juga memajang hasil karya anak di kelas. Lalu juga terdapat latihan menari ketika akan diadakannya sebuah acara. Dan juga terdapat ekstrakurikuler yaitu melukis. Kemudian lanjut ke analisis perkembangan akademis. Yang pertama yaitu ada kemampuan matematika permulaan. Nah, pembelajaran matematika pada TK An-Nisa mengenalkan konsep matematika sederhana, yaitu seperti mengenal konsep lambang bilangan, pola, ukuran, aljabar, geometri, pengukuran, dan pengelompokan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan tersebut, pada TK ini menerapkan materi yang diajarkan itu seperti ukuran, bentuk geometri, angka, kemudian media yang digunakannya yaitu balok, flashcard, lembar kerja, dan APE. Kemudian metode yang digunakan yaitu tanya jawab, bermain, dan demonstrasi, dan juga eksperimen. Kemudian sumber belajarnya yaitu dari guru, buku, teman, dan APE atau media. Lanjut, kemampuan membaca permulaan. Di TK An-Nisa sudah menstimulasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan membaca dengan cara terdapat kegiatan membaca setiap sebelum berbaris. Materi yang akan disampaikan sesuai dengan tema, yaitu misalkan temanya binatang, tentang bagian-bagian tubuh binatang dan makanannya. Kemudian media yang digunakan yaitu seperti flashcard dan APE. Lalu metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan juga bermain. Kemudian sumber belajarnya yaitu dari buku, guru, teman, dan juga APE atau media. Lalu kemampuan menulis permulaannya, misalnya, materi yang akan disampaikan tentang bagian-bagian tubuh binatang. Lalu, media yang digunakannya yaitu seperti buku gambar, lembar kerja, cat untuk finger painting. Kemudian metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, bermain, dan juga demonstrasi. Lalu sumber belajarnya yaitu dari buku, guru, teman, dan juga APE atau media. Nah, lanjut ke gaya belajar. Gaya belajar pada TK An-Nisa ini yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian, kita akan menganalisis model pembelajaran terpadu. Nah, model yang digunakan di TK ini menurut saya yaitu model pembelajaran web atau jaring laba-laba. Karena pembelajaran di TK ini menggunakan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Pembelajaran menggunakan tema ini mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, lalu dikembangkan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitan antar bidang studi, yaitu dengan adanya rancangan pembelajaran seperti Prota, Prosem, RPPM, kemudian RPPH. Nah, rancangan-rancangan itu dibuat dan ditentukan oleh guru bersama siswa maupun guru lain. Model web ini lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar yang secara aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung itu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah mereka pahami. Kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan model pembelajaran web. Yang pertama, saya akan membahas kelebihannya, yaitu adanya faktor motivasi yang dihasilkan dari tema yang diminati. Kemudian model web atau jaring laba-laba ini relatif lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman mengajar. Lalu model ini memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Lalu memberi kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terikat. Kemudian siswa dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dan ide yang berbeda dapat saling berhubungan. Lanjut ke kelemahan model web antara lain. Yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model web adalah menyeleksi tema-temanya. Lalu, adanya kecenderungan dalam merumuskan suatu tema yang dangkal sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Lalu yang ketiga, dalam pembelajarannya guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsepnya. Lalu yang terakhir, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.